Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Al-Musyafa dengan NIM 12358. Pada kesempatan kali ini, izin kepada dosen penguji untuk saya mempresentasikan hasil penelitian dari saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Mata Pelayaran. Yang pertama kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Pada permasalahan yang ditemukan, pembelajaran akidah akhlak itu memiliki peran strategis tentunya dalam membentuk keimanan dan akhlak mulia pada peserta didik. Mata pelajaran ini tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan saja atau aspek kognitif saja, tetapi juga menekankan pada internalisasi nilai-nilai Islam seperti toleransi, sikap moderat, dan persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, proses pembelajaran akidah akhlak itu harusnya dirancang secara menarik dan bermakna agar bisa agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal oleh peserta didik. Nah, jadi peserta didik itu tidak hanya memahami konsepnya saja, akan tetapi bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan ingat di kepala mereka. Namun, masalah yang saya temukan atau hasil observasi di lokasi penelitian saya di Kota Pariaman menunjukkan bahwa pembelajaran akidah akhlak masih didominasi oleh metode ceramah oleh beberapa guru. Nah, dengan penggunaan media yang terbatas juga. Kondisi ini juga menyebabkan siswa itu kurang aktif dan mudah jenuh serta mengalami kesulitan dalam memahami materi yang bersifat abstrak dari materi akidah akhlak. Oleh karena itu, situasi tersebut menuntut adanya inovasi media pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi dan pemahaman dari siswa. Kita masuk ke rumusan masalahnya. Setelah kita jabarkan mengenai latar belakang tadi, maka dapat kita rumuskan beberapa masalah terhadap isu tadi. Yang pertama itu bagaimana analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap media pembelajaran interaktif untuk mengatasi kejenuhan belajar dan meningkatkan pemahaman materi akidah akhlak di Kota Pariaman. Yang kedua, bagaimana prosedur pengembangan media pembelajaran interaktif untuk mata pelajaran akidah akhlak yang sesuai dan mengatasi model pengembangan 4D. Yang ketiga, bagaimana tingkat validitas media pembelajaran interaktif yang dikembangkan berdasarkan penilaian dari ahli materi akidah akhlak dan ahli media. Yang keempat, bagaimana respon pengguna praktikalitas terhadap aspek interaktivitas dan kemudahan penggunaan media pembelajaran interaktif akidah akhlak oleh guru dan siswa di Kota Pariaman. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Tentu yang pertama, menghasilkan deskripsi mengenai analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran akidah akhlak di Kota Pariaman. Yang kedua, menghasilkan deskripsi mengenai prosedur pengembangan media pembelajaran interaktif mata pelajaran akidah akhlak yang mengatasi model 4D. Yang ketiga, mengetahui tingkat validitas media pembelajaran interaktif akidah akhlak berdasarkan penilaian dari ahli materi dan ahli media. Yang keempat, mengetahui tingkat praktikalitas atau respon dari para pengguna terhadap media pembelajaran interaktif akidah akhlak berdasarkan uji coba guru dan siswa di Kota Pariaman. Dari penelitian ini dapat kita simpulkan beberapa manfaat. Yang pertama yaitu tentu dengan adanya media pembelajaran interaktif ini dapat mengurangi kejenuhan dan kebosanan dan meningkatkan motivasi belajar serta mempermudah pemahaman konsep-konsep akidah akhlak yang sulit bagi siswa. Nah, dan hal tersebut ini sangat sesuai dengan masalah yang ditemukan di Kota Pariaman, yang dimana siswanya itu mengalami kejenuhan dalam belajar, sehingga mereka kesulitan dalam memahami konsep dari materi pembelajaran akidah akhlak. Yang kedua, menyediakan alternatif media pembelajaran yang inovatif, valid, dan praktis, sehingga dapat meningkatkan variasi metode mengajar dan efektivitas penyampaian materi. Nah, dengan adanya media pembelajaran interaktif ini, siswa itu tidak mengalami kejenuhan lagi dalam pembelajaran, terkhususnya pada mata pelajaran akidah akhlak. Nah, yang ketiga, menjadi aset sekolah dalam inovasi pembelajaran berbasis teknologi, meningkatkan mutu pendidikan di madrasah dan memposisikan sekolah sebagai lembaga yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Nah, dengan adanya penelitian terhadap research and development mengenai media pembelajaran interaktif, tentu hal ini juga dapat meningkatkan value atau nilai dari sekolah itu sendiri, yang dimana sekolah itu dapat menggunakan teknologi secara baik, sehingga dapat mempermudah segala aspek yang ada di sekolah tersebut.
Lalu yang keempat, menyediakan model pengembangan yang dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan media interaktif pada mata pelajaran lain yang memiliki karakteristik serupa. Nah, dengan adanya model pengembangan yang dapat diajukan ini dapat menjadikan acuan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran lain. Nah, dengan adanya media pembelajaran interaktif ini, maka tentu akan menjadi inovasi pada mata pelajaran yang lain selain PAK. Selanjutnya kita masuk ke kajian teori terlebih dahulu. Pertama yaitu mengenai research and development. Nah, research and development ini berasal dari bahasa Inggris yang pertama yang terdiri dari dua kata, yaitu research and development, yang berarti penelitian pengembangan yang bersifat mengembangkan suatu produk atau menghasilkan suatu produk yang bisa berguna bagi penggunanya. Jika dikaitkan atau dispesifikkan dalam hal pendidikan, maka research and development dapat diartikan sebagai suatu produk yang bisa digunakan oleh para pengguna dalam meningkatkan mutu dan tujuan dari suatu pembelajaran. Lalu yang kedua, apa itu media pembelajaran interaktif? Nah, media pembelajaran interaktif itu yaitu suatu media yang memiliki inovasi dan dapat mempermudah pengguna dalam meningkatkan mutu dan kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Dengan adanya media pembelajaran interaktif ini, maka siswa tidak lagi mengalami kejenuhan dalam pembelajaran. Lalu yang keempat itu model pengembangan 4D. Ada define, design, develop, dan disseminate. Nah, 4D ini merupakan salah satu model pengembangan yang ada dalam research and development. Mengapa saya mengambil model pengembangan 4D? Karena dengan adanya model-model pengembangan 4D ini tentu berbeda dengan model pengembangan TD, yang dimana itu lebih efisien dan lebih konkret terhadap penelitian yang saya teliti. Apa yang maksud dengan define? Nah, define ini merupakan tahap pertama dari tahap 4D, yang dimana define ini berarti penganalisis atau menganalisis suatu masalah yang akan diteliti. Lalu yang kedua itu desain. Nah, pada tahap ini peneliti itu mengembangkan atau menyusun sebuah desain untuk membuat media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik setelah melakukan analisis terhadap mereka. Lalu yang ketiga itu develop atau pengembangan. Nah, pada tahap ini guru atau suatu produk itu dapat dikembangkan melalui beberapa uji coba seperti uji coba praktikalitas dan uji coba validitas terhadap ahli media, ahli bahasa, dan ahli materi. Nah, jadi melalui masukan dari mereka kita dapat mengembangkan atau mengevaluasi terhadap produk yang telah kita hasilkan. Lalu yang keempat itu disseminate atau pemasaran. Nah, yang dimana pada tahap ini produk yang telah kita kembangkan, yang telah kita analisis, yang telah melalui tahap uji coba, maka produk ini dapat dipasarkan atau disebarkan secara luas kepada para pengguna seperti para guru, murid, mungkin dan juga pada orang tua. Lalu yang keempat itu mengenai mata pelajaran akidah akhlak. Nah, mata pelajaran akidah akhlak ini tentu tadi sudah saya bahas ya, mengenai bagaimana siswa itu dapat menerapkan akidah yang baik dan akhlak yang baik terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ada beberapa penelitian yang relevan terhadap penelitian saya. Yang pertama yaitu penelitian dari Hidayatul Jannah yang judulnya Penguatan Pembelajaran Akidah Akhlak Melalui Pendekatan Kontekstual, yang berasal dari Adabana Jurnal Pendidikan Agama Islam volume 6 nomor 1. Nah, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan ditemukan bahwa praktik kegiatan religius itu secara terencana memperkuat penerapan materi akidah akhlak dalam kehidupan siswa. Nah, dalam penelitian ini dapat kita ambil bahwa dalam praktik kegiatan religius secara terencana dapat memperkuat penerapan materi akidah akhlak yang ada dalam konsep diri dari siswa itu sendiri. Lalu penelitian yang kedua itu dari Nizam Aulia Rahman yang berjudul Implementasi Konsep Humanisme Religius dalam Pembelajaran Akidah Akhlak, yang berasal dari Al-Iqra' Jurnal Pendidikan Islam volume 8 nomor 2. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi konsep humanisme religius itu dalam pembelajaran akidah akhlak dapat membantu mengembangkan empati, rasa toleransi, interaksi sosial yang berkualitas di antara peserta didik. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman agama,
tetapi juga memupuk nilai moral sosial terkait menghormati dan hubungan antar individu. Lalu yang penelitian ketiga dari Muhammad Taqiyuddin yang berjudul Penanaman Toleransi dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Swasta Tazakka dari Jurnal Pendidikan Agama Islam volume 7 nomor 2. Nah, dari studi ini mendeskripsikan bagaimana pembelajaran akidah akhlak itu dapat menanamkan sikap toleransi terhadap perbedaan dalam praktik keagamaan dan kehidupan sosial siswa. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang responsif terhadap perbedaan dapat membantu terciptanya sikap keterbukaan dan saling menghargai antar peserta didik. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa penelitian ini menggunakan research and development atau penelitian pengembangan dengan menggunakan model pengembangan 4D, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Namun pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 tahap saja, yaitu define, design, dan develop karena keterbatasan waktu. Dan juga dari tahapan penelitian ini meliputi dari analisis kebutuhan pada tahap define, lalu perancangan media pada tahap desain, lalu pengembangan media, validasi ahli, serta uji coba terbatas. Nah, itu pada tahap develop. Dan tentu pada tahap develop ini hanya dicobakan kepada terbatas kepada siswa kelas 12 di Kota Pariaman. Lalu mengenai teknik pengumpulan data saya dapat dilakukan melalui validasi ahli seperti dari uji coba pada guru-guru dan beberapa siswa mengenai uji coba kelayakan medianya, kelayakan bahasa, dan kelayakan materinya. Nah, lalu data ini diperoleh dari hasil penilaian ahli serta respon guru dan siswa setelah menggunakan media pembelajaran interaktif ini. Lalu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lembar validasi ahli materi, lembar validasi ahli media, serta angket respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran interaktif ini. Mungkin sekian presentasi dari saya, dikembalikan kepada dosen. Oke, terima kasih Saudara Syauqi ya sudah menampilkan ya, atau mempresentasikan isi dari seminar proposal seminarnya. Nah, jadi terkait materi ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saudara jelaskan rasanya. Pertama yaitu kenapa saudara memilih untuk meneliti judul ini? Izin jawab, Pak. Jadi alasan saya untuk menggunakan atau menyusun penelitian ini dengan judul pengembangan media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran akidah akhlak dan Kota Pariaman itu karena saya memiliki minat pada pengembangan produk seperti R&D tadi, yang dimana hal tersebut sesuai dengan minat dan bakat saya. Lalu penelitian ini juga belum ada atau belum pernah diliti oleh penelitian sebelumnya, yang dimana penelitian sebelumnya itu hanya bersifat kuanti dan kualitatif, sedangkan penelitian saya itu berbeda sendiri, yaitu research and development, yang dimana menghasilkan produk dalam mata pelajaran yang sama. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu kira-kira dengan adanya penelitian ini ya, apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya? Saya menjawab, Pak. Jadi yang membedakan antara penelitian saya dengan penelitian sebelumnya itu dapat dibedakan melalui metode pengembangannya atau metode penelitian yang digunakan. Di mana metode penelitian yang digunakan oleh penelitian sebelumnya itu rata-rata menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, dan ada juga yang menggunakan mixed method. Jadi sedangkan penelitian saya itu menggunakan R&D atau research and development, yang dimana itu tentu sudah berbeda dari segi hasil, yang dimana dari segi hasil penelitian saya itu dapat menghasilkan produk yang dapat digunakan oleh para pengguna. Sekian. Oke, selanjutnya
kira-kira terkait penelitian saudara ini, ya, apa gap researchnya atau celah dari penelitian ini? Oke Pak, bisa menjawab. Jadi gap dari penelitian saya ini menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya itu seperti yang rata-rata menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, mereka itu hanya berfokus pada penekanan materi dan pada hasil yang telah dicapai dari penelitiannya. Jadi dengan adanya penelitian saya ini dapat menutupi celah dari penelitian sebelumnya, yang dimana penelitian saya ini tidak hanya berfokus pada penekanan materi saja, akan tetapi bagaimana jangka panjangnya produk yang saya hasilkan ini dapat berperan sangat baik dalam mata pembelajaran pidana. Oke, terima kasih saudara. Rasanya cukup untuk penampilannya. Terima kasih.